Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Karim Wadiri, NIM 619331149. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya tahun 2006, yaitu Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan yaitu dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penggunaan pendekatan ilmiah. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetisi. Dari pembelajaran parsial menuju pelajaran terpadu. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skills dan keterampilan mental atau soft skills. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja ada kelas. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, dan pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan atau proses psikologi yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Rincian gradiasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. Sikap, pengetahuan, keterampilan: menerima, mengingat, mengamati, menjalankan, memahami, menanya, menghargai, menerapkan, mencoba, menghayati, menganalisis, menalar, mengamalkan, mengevaluasi, menyaji, mencipta. Perencanaan pembelajaran. Desain pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi perencanaan pembelajaran multi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar. Perangkat penilaian pembelajaran dan skenario pembelajaran, penyusunan silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Pelaksanaan pembelajaran. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran: alokasi waktu jam tatap muka pembelajaran. A. SD atau madrasah ibtidaiyah 35 menit. B. SMP atau MTS 40 menit. C. SMA atau MA 45 menit. D. SMK atau MAK 45 menit. Penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik atau assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh.
Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas gaya dan perolehan belajar peserta didik untuk mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap. Pengawas proses pembelajaran. Pengawas proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan pengawas. Prinsip pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Bila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.